alladzi arsala rasulahu liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Teman-teman sejawat sekalian, hari ini insya Allah kita akan coba membahas sebuah topik yang eh, mungkin banyak relate dengan teman-teman yang ngelola manajemen yang sudah ada dokter yang lain. Maksudnya kita nggak cuma praktek sendiri, tapi ada dokter yang lain juga, mungkin ada beberapa gitu ya. Kalau untuk level yang kecil mungkin ada dua, kemudian ada satu atau ada tiga minimal. Tapi kalau yang udah levelnya besar, satu klinik mungkin bisa 9 sampai 12 dokter itu bisa jadi ya. Nah, ini ada beberapa permasalahan yang relate. Saya lempar sebuah postingan di Threads, itu reach-nya sampai 20.000 lebih ya. Dan ternyata banyak yang mengalami permasalahan serupa terkait dengan perilaku-perilaku dari sejawat kita sendiri. Ya, izin saya coba share screen. Dan kepada teman-teman sekalian, barangkali sempat ada waktu dan ada koneksinya oke, mungkin bisa on cam biar kita bisa saling apa namanya tatap mukanya lebih seru lagi. Tapi kalau nggak sempat nggak apa-apa. Izin saya share screen. Oke, sudah muncul ya Kang Rifki. Mandok kelihatan dok. Jangan lupa di accept Kang Rifki yang sedang masuk. Ya, siap dok. Oke, sip. Izin saya mulai ya. Jadi sejawat sekalian, Bismillah. Hari ini kita akan mempelajari red flag ya. Red flag atau perilaku-perilaku yang perlu kita waspadai, mungkin tidak hanya dari mitra dokter, entah itu dokter umum ataupun dokter gigi, tapi juga teman-teman yang lain atau karyawan yang lain seperti perawat, kemudian bidan, dan lain sebagainya. Karena gimana pun di setiap profesi ada oknumnya, dan godaan syaitan itu tidak hanya menggoda orang-orang yang normal ya, orang-orang yang biasa gitu ya, masyarakat biasa, tapi juga semua orang, apapun profesinya, termasuk dokter. Sehingga penyimpangan perilaku dan penyimpangan apa ya istilahnya hal-hal yang dilakukan itu bisa terjadi pada siapapun. Nah, termasuk dokter. Kita masuk teman-teman sekalian. Jadi ada sebuah studi yang dilakukan, saya lupa di Amerika apa di Europe ya. Pokoknya dari studi itu menyimpulkan bahwa eh, bisnis atau usaha yang paling sulit untuk dikelola dari segi manajemen ya, apapun itu, entah itu manajemen perizinannya, kemudian manajemen orang-orangnya, kemudian manajemen quality-nya dan lain sebagainya, itu hospital teman-teman, rumah sakit. Ya, itu paling susah karena dari rumah sakit itu dalam satu bangunan yang besar itu ada 11 sampai 18 profesi. Itu sulit banget ya, kepalanya beda-beda. Kemudian dari segi perizinan susah, operasional besar, orang-orang yang di apa namanya, orang-orang yang di dalamnya dari segi tata kelola SDM karena beragam, jadi sulit sekali. Salah satu yang sangat sulit untuk dikelola adalah sejawat kita sendiri ya, teman-teman dokter. Kenapa? Karena dokter itu memiliki keilmuan yang pertama. Di saat yang sama dokter punya harta. Kemudian dokter punya koneksi dan barangkali backingan orang tuanya itu juga pejabat-pejabat dan lain sebagainya. Sehingga egonya besar ya. Kita harus akui itu ya. Jadi teman-teman sejawat kita, mungkin kita sendiri egonya besar. Sehingga kita harus kuat dari segi leadershipnya. Teman-teman sejawat sekalian, kita harus kuat dari segi leadershipnya. Kalau nggak kuat dari segi leadership, maka yang terjadi kita akan diatur-atur oleh karyawan kita sendiri, ya, oleh dokter yang bekerja di tempat kita sendiri. Maunya kayak gimana, maunya mau menang sendiri dan lain sebagainya, seenaknya dan lain sebagainya. Ya,
kita harus punya leadership yang kuat. Ini saya menarik ada sebuah cerita dari salah satu mentor saya. Beliau direktur salah satu rumah sakit swasta di Jogja. Jadi salah satu manajer SDM-nya adalah waktu itu Presiden BEM UGM. Ya, coba bayangkan, Presiden BEM UGM memang bukan dari kesehatan. Tapi kita melihat atau mendengar saja dari kata Presiden BEM, artinya dia sudah malang melintang atau berpengalaman di bidang organisasi pasti sudah lama. Dan UGM itu besar ya, ada menterinya banyak juga itu, menteri-menteri SDM-nya ya di UGM itu. Ini Presiden BEM, itu cuma kuat 1 tahun teman-teman di rumah sakit, ngelola dokter spesialis. Pusing dia nggak kuat ya, akhirnya resign karena tidak tahu bagaimana harus menempatkan diri, bagaimana harus mengelola teman-teman dokter ini gitu. Levelnya udah di rumah sakit kan spesialis. Nah, ini juga terjadi di klinik ya. Klinik itu satu meskipun bangunannya terkesan sederhana ya, tidak terlalu besar mungkin ya maksimal 1.000 meter ya. eh, Tanahnya misalkan tuh bangunannya maksimal 300 sampai 500 lah ya. Itu orang-orang yang di dalamnya juga sama. Di dalamnya ada kurang lebih 6 profesi. Sehingga dari segi tata kelola juga cenderung lebih sulit. Ya, makanya klinik itu dimasukkan dalam sistem OSS atau perizinan berbasis usaha yang berbasis resiko. Itu menengah ke arah berat ya. Menengah sedang atau sedang ke berat gitu ya. Menengah berat. Artinya memang dari segi tata kelola dan profil risikonya agak cukup besar untuk klinik kesehatan ini. Nah, bersyukurlah teman-teman di sini sejawat yang sudah memulainya gitu. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita eh, mengelola dan meningkatkan kapabilitas kita di bidang leadership agar bisa mengelola dari teman-teman dokter ini dengan smooth gitu ya, dengan baik. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita jadikan acuan, yang ini red flag. Kalau misalkan dilakukan oleh dokter-dokter di tempat kita, ya. Ini saya alami juga dari beberapa klinik yang pernah saya kelola. Yang pertama, red flag ya, yang paling berat menurut saya adalah ini, fraud. Ya, fraud ini ya penyalahgunaan lah ya intinya ya. Ada banyak macamnya fraud ini. Yang pertama ada misappropriation of asset atau penyalahgunaan aset, nyuri misalkan ya. Ini saya ada kasus nih ya. Eh, Kita punya di klinik itu punya stetoskop merek Littmann ya. Yang Littmann-nya kurang lebih yang klasik 3 kalau nggak salah ya. Jadi yang membrannya itu sudah bisa untuk membran yang pediatri sama membran yang dewasa. Itu waktu itu ada dokter pengganti teman-teman. Ya ada dokter pengganti, kebetulan dokter yang bertugas nggak ada. Nah ini ada misappropriation of asset ya, ada penggelapan aset, pencurian. Jadi membrannya itu hilang teman-teman setelah ada dokter pengganti itu. Ya kita nggak apa namanya nggak ada kecurigaan lain ya kecuali yang dokter pengganti itu karena memang teman-teman perawat juga sudah lama, rata-rata mereka 5 tahun bahkan sampai 9 tahun di tempat kita. Jadi kayaknya nggak mungkin kalau dilakukan oleh teman-teman gitu ya. Jadi karena memang waktu itu kebetulan dokternya pengganti ya, jadi kayaknya kecurigaan besarnya ke arah beliau. Cuma kita nggak ambil pusing lah ya, akhirnya ya sudahlah kita beli lagi gitu ya. Jadi ini juga hati-hati ya teman-teman. Jadi gangguan kejiwaan kayak misalkan kleptomania itu nggak hanya menyerang orang-orang yang masyarakat biasa, tapi juga bisa menyerang sejawat kita gitu ya. Hati-hati aja ya. Bisa jadi misappropriation of asset. Makanya dari segi tata kelola aset atau inventarisir ini dikelola betul ya, dibuat daftarnya yang rapi ya. Kemudian yang kedua, ini juga saya pernah dapat kasusnya. Akhirnya saya pecat dokternya. Ini kasusnya dentis, dokter gigi. Fraudulent financial reporting. Apa ini? Melaporkan apa ya istilahnya? Melaporkan keuangan yang tidak sesuai. Jadi beliau ini sebenarnya sudah lama, cuma nggak ada yang berani untuk
speak up dan ngambil tindakan karena memang perawat di situ juga takut-takut ya sama dokter tuh karena segen banget gitu apalagi udah lama di situ dia udah 5 tahun tuh di klinik itu. Ya ternyata saking kehafalnya ini teman-teman perawat akhirnya cerita ke saya. Jadi dokter ini memang suka fraud ya, menginputkan tindakan yang tidak dia lakukan ya dokter gigi. Ya ini oknum ya teman-teman, oknum saja, oknum dokter gigi menginputkan tindakan yang nggak dia lakukan dan itu terjadi berkali-kali. Misalkan ya ada anak-anak nangis datang ke dokter giginya itu cuma konsul aja, tapi di situ di diinputkan injeksi lidokain ke giginya anaknya. Kita konfirmasi ke pasiennya, Bu, kemarin ada tindakan nggak? Enggak dok, nangis pasiennya habis itu anak saya nangis langsung keluar. Di saat yang lain itu tindakan misalkan pencabutan gigi. Yang dilakukan berapa, nyabutnya berapa, nginputnya berapa. Nah, ini Darmaji, dahar lima ngaku siji kalau bahasa Jawa ya. Makannya lima ngakunya satu. Nah, kalau ini kebalik ya, tindakannya satu yang diinputkan banyak. Nah, ini fraudulent financial reporting. Ini hati-hati teman-teman sering kejadiannya. Ya, dokternya ngerasa ya sudah aman-aman aja dengan manajemen-manajemen juga nggak berani. Sebentar ya. Oke, bentar. Ya. Nah, nggak berani gitu kan. Akhirnya ya sudah terbiarkan aja seperti itu ya. Kalau misalkan manajemennya seperti itu ya manajemennya red flag ya. Kalau ada sesuatu yang sifatnya jelek, maka sebuah tanggung jawab dan kewajiban manajemen untuk melakukan intervensi ya. Nah, untuk yang fraud ini kita setelah melakukan apa namanya konfirmasi ke pasiennya, kemudian apa namanya kita konfirmasi juga ke dokternya dan beliau ngaku ya. Beliau ngaku, kalaupun nggak ngaku kita buktinya sudah ada semua lengkap. Ya, akhirnya ya sudah kita pecat aja. Ya, nggak usah ragu. Kita nggak perlu takut, nggak perlu ragu untuk melepaskan orang-orang yang memang nggak cocok dengan budaya di tempat kerja kita. Ya, nggak usah khawatir. Nah, berikutnya teknologi fraud. Nah, ini justru dengan adanya teknologi ya, adanya IRM. Nah, ini juga fraudnya sebenarnya lebih gampang ya, Kang Rifki ya karena inputnya lebih gampang gitu ya. Cuma di saat yang sama dari segi evaluasi dan monitoringnya juga jadi lebih gampang. Kalau bayangkan kita kalau hanya mengandalkan manual ya, cuma pakai kertas saja itu kan nggak tercatat ya datanya gitu. Agak sulit lah kita untuk trackingnya. Tapi kalau misalkan sudah pakai EMR memang lebih gampang dia melakukan manipulasinya. Tapi di saat yang sama kita dari segi monitoringnya juga jadi lebih gampang ya. Jadi yang paling sering itu memang di financial reporting, reportnya tuh nggak bener, nge-fraud gitu ya. Ini hati-hati teman-teman, ya dokter ada juga yang modelan seperti ini. Yang kedua, toxic. Nah, ini saya yakin lah, semuanya pasti pernah mengalami lah. Kalau ada beberapa dokter di situ, ya toxic. Ya, saya mulai dari yang paling banyak dulu, ya. The pessimist, ya. Ketika kita menyampaikan ada perubahan, akan ada transformasi dan lain sebagainya, itu biasanya sih ya pengalaman saya pribadi, orang-orang yang toksik ini biasanya orang-orang lama yang sudah nyaman dengan sistem yang lama, sehingga ketika ada pembaruan yang memang ke arah lebih baik, itu luar biasa tuh apa namanya penolakannya, ya dia pesimis ya dan yang paling menjengkelkan itu mempengaruhi SDM kita yang lain, mempengaruhi perawat, mempengaruhi bidan gitu ya. Suka ngegibah owner, ngegibah manajemen ya. Dia cuma bisa kritik aja, tapi nggak membantu kemudian menyelesaikan apa yang apa namanya jadi masalah. Kemudian manipulator nih, ini ya Allah, yang manipulator nih memang ngeselin banget serius ya. Sudahlah dia ini nggak apa namanya kontribusinya kurang gitu, tapi dia memanipulasi teman-teman kita untuk sejalan dengan pemikiran dia sehingga menolak apa yang ditawarkan oleh manajemennya. Ini sering teman-teman kejadian, hati-hati ya the manipulator ini.
Nah, nanti kalau misalkan kita kasih SP1, SP2, SP3, nanti playing victim dia. Mereka playing victim, tulis status di WhatsApp, manajemen saya gitu ya. Owner gini 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 gini. Bahkan satu waktu eh, apa namanya salah satu ada direktur rumah sakit juga yang cerita, ini dokter spesialis ya, kesal dengan sistem yang ada di rumah sakit, itu marah-marah ya di grup rumah sakit, dan dia apa ya istilahnya sampai mengancam akan membakar rumah sakit. Coba bayangkan, dokter intelektual ya marah-marah di grup rumah sakit, pengen ngebakar rumah sakitnya. Serius teman-teman, itu ada loh kasusnya. Nah, kalau kita nggak kuat-kuat dari segi leadershipnya, wah susah kita. Kita nggak akan maju-maju. Nah, akhirnya dipanggillah ini dokternya. Jadi beliau cerita gitu ya di di LinkedIn gitu. Beliau panggil dokternya, minta kejelasan dan meminta apa namanya penjelasan terkait dengan sikapnya dan perilakunya seperti itu. Tapi di saat yang sama, direktur ini bawa golok teman-teman, ditaruh di depan mejanya, ya. Nah, memang kita kadang harus perlu menunjukkan apa ya istilahnya leadership kita. Memang nggak harus bawa golok ya, nggak harus bawa golok, nggak harus bawa pisau, apalagi bawa samurai, nggak harus. Tapi kita perlu memposisikan diri kita sebagai standing positionnya itu harus clear gitu. Dokter itu kerja di tempat kita, kita manajemen di situ, atau apalagi kita ownersnya, ya jangan kalah dengan karyawan gitu. Ya, kita harus punya apa namanya bargaining position yang oke. Ini hati-hati teman-teman dengan toxic ya, dokter-dokter yang toxic ini hati-hati. Ini red flag menurut saya, red flag ya. Ini setelah kita sampaikan, biasanya setelah kita berikan surat teguran, surat SP1, SP2, SP3, biasanya sih apa namanya akan ada perubahan perilaku. Tapi kalau memang sudah dia nggak bisa lagi mengubah perilakunya, sebenarnya sebelum kita pecat pun ya, biasanya sudah resign duluan. Ini saya kejadian juga kayak gitu ya. Setelah kita sampaikan, dok, kita setelah evaluasi dokter begini 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 begini, kita ingin dokter pengennya seperti ini, manajemen inginnya seperti ini, ya. Dokter udah ada masukan dari teman-teman perawat, begini, begini, begini. Saya harap ini nggak terjadi lagi. Ya. Setelah kita sampaikan seperti itu, seperti itu, seperti itu, beliaunya nggak terima, playing victim, resign. Ya silahkan, ya kita malah enak ya. Nggak perlu harus buat surat pemecatan, itu kan beres ya, nggak ada masalah. Ini hati-hati teman-teman dengan toxic dokter ya. Meskipun dia bagus terhadap pasiennya ya, komunikasinya bagus, di kita kadang di depan tuh ngomongnya adem ayem gitu, tapi di belakang ya ya Allah ya ngegibahinnya udah naudzubillah gitu ya, sampai jelek-jelekin manajemen, jelek-jelekin ownersnya. Hati-hati dengan tipe dokter yang seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya ini bad communication. Nah, bad communication yang saya sampaikan di sini adalah komunikasi ke pasien. Saya ada kolega teman-teman, beliau service manager di salah satu klinik ya. Karena memang manajemennya ini nggak enakan ya, kalau bahasa Jawa ewuh pakewuh. Kalau bahasa Sunda naonnya Kang Rifki hilap aku. Pokoknya ewuh pakewuh nggak enakan gitu ya. Nerima dokter istilahnya ya, nerima dokter yang sebelumnya tuh pernah kerja di situ, tapi sebenarnya semua orang tahu ini dokter nggak bagus komunikasinya. Coba bayangkan, ini review dari kliniknya. Kita ambil contoh ya. Yang paling bawah nih, pelayanan buruk, petugas sangat tidak sopan kepada pengguna BPJS. Mudah-mudahan hancur perusahaannya. Ini sampai kan didoain hancur sama pasien loh teman-teman. Dan ini harus harus kita akui teman-teman, ini kliniknya beneran tutup loh. Apa bulan lalu apa 2 bulan lalu kliniknya tutup akhirnya. Serius, nggak bohong saya. Gara-gara apa namanya ya begini nih gitu ya. Dokternya nggak bagus, komunikasinya jelek ya, judgmental ke pasien ya, nggak memeriksa, nggak menanyakan apa-apa, atau nanya sebentar habis itu langsung resepin, jutek, nggak ramah, nggak ada senyumnya, wah wis ya, nggak karu-karuan itu. Jadi hati-hati dengan model dokter yang seperti ini teman-teman. Ini bisa bikin hancur perusahaan ya.
Jangan sampai apa yang dialami oleh kolega saya itu terjadi di klinik teman-teman. Sudah cukup. Semoga teman saya aja yang ngalamin. Dokter-dokter yang ada di sini, sejawat sekalian di sini, semoga nggak ketemu dokter yang modelan seperti ini. Teman-teman, kalau misalkan ketemu dokter yang modelan kayak gini, harus hati-hati. Ya, harus ada intervensi. Dan intervensinya istilahnya ini, kalau hipertensi itu udah hipertensi emergensi. Ya, harus langsung dilakukan tindakan cepat. Ya, nggak boleh kita pelihara lama-lama itu di klinik kita ya, hati-hati. Kalau mau berubah alhamdulillah, tapi kalau nggak mau ya sudah, kita ganti saja. Dokter banyak kok sekarang ya, apalagi dokter umum dan dokter gigi sekarang banyak ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan komitmen terhadap waktu, ini juga sering terjadi ya, kurang komitmen terhadap jam kerja. Biasanya datangnya terlambat, pulangnya kecepatan ya. Ini saya ada kasus juga. Jadi ada satu dokter itu ya, jam kerja itu harusnya masuk jam 8. Dia tuh datang selalu jam 9, kadang setengah 10. Padahal trafik pasien BPJS waktu itu cukup banyak ya. Jadi aduh, kebayang ya, 20 apa namanya, 20 pasien, 30 pasien mengendap di ruang tunggu 1 jam gitu. Kayak apa itu apa namanya, pelayanan kliniknya. Kemudian yang kedua, meningkatkan juga peningkatan dari resiko infeksi ya. PPI-nya jadi nggak bagus karena ada pengendapan pasien sakit ya di satu waktu. Harusnya kan cepat gitu muternya ya, sehingga ya kuman-kumannya itu cepat juga hilang dan berpindahnya. Nah ini karena dokternya terlambat, sering terlambat, jadi nggak bagus ya. Satu, pasien-pasien komplain. Yang kedua, pasien-pasien akhirnya yang sehat yang mengantarkan bisa jadi sakit ketularan pasien yang lain gitu ya, karena nunggunya kelamaan. Nah ini hati-hati ya, ini zolim terhadap pasien-pasien yang sehat, di saat yang sama zolim terhadap pasien-pasien yang sakit. Hati-hati kalau dokter di klinik, sejawat sekalian, modelnya kayak begini, harus ada intervensi ya. Nah, waktu itu kita lakukan intervensi ya teman-teman. Mungkin kita akan cerita di pas bagian diskusi aja ya. Alhamdulillah ya. Akhirnya setelah kita lakukan intervensi, kita bikinkan SOP, itu tingkat keterlambatannya turun jauh di bawah 3% ya. Alhamdulillah. Nah, berikutnya ini gimana eh, cara mencegah nomor 1 sampai 4 tadi. Yang pertama dari proses rekrutmennya teman-teman. Ini hati-hati dan harus diseleksi ketat ya proses rekrutmennya. Nah, saya pengen bicara banyak di sini tapi jujur ini bukan bidang saya. Jadi nanti mungkin kita akan undang pemateri yang lain ya, Kak Rifki, kayak Om Denis atau HRD yang lain ya di tempat kita. Nah, ini rekrutmennya harus clear teman-teman. Kemudian program monitoring evaluasinya itu harus keberlanjutan, harus terus berlanjut. Sebenarnya di GCI atau standar apa ya, standar akreditasi internasional itu mewajibkan adanya namanya OPPE. Nah, kita pakai juga itu ya di klinik keluarga ya. Ada OPPE, Ongoing Professional Practice Evaluation. Jadi apa saja yang perlu dievaluasi dari prakteknya dokter di klinik kita atau di rumah sakit. Di GCI guideline itu udah ada, silakan teman-teman bisa download guideline-nya, kemudian bisa disesuaikan sendiri di kliniknya. Nanti coba saya tampilkan ya di akhir. Kemudian outputnya. Nah, ketika apa namanya sudah dilakukan monitoring ya, dan itu rutin ya, itu rutin. Kita lakukan setiap 1 bulan di klinik keluarga itu kita lakukan tiap 1 bulan one on one ya, owners manajemen dengan dokternya ya. Itu kita nilai ada eh, belangko penilaiannya ya, ada OPPE-nya. Nanti kita akan lihat ya contohnya. Kemudian berikutnya outputnya nih. Jadi kalau terjadi sesuatu yang nggak diinginkan atau terjadi nomor 1 sampai 4, itu apa yang harus dilakukan? Ini sistemnya harus diklirkan. Apakah surat teguran bentuknya, kemudian levelnya apakah nanti SP1, SP2, SP3, atau langsung SP3. Nah ini teman-teman juga perlu menyusun di kliniknya seperti apa, disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kami pribadi ya di klinik-klinik yang pernah kami kelola, kita buatkan kriteria. Jadi ada yang memang pelanggaran berat, ada yang memang pelanggaran ya sedang, ada yang ringan istilahnya ya. Nah kalau misalkan pelanggaran yang berat kayak fraud tadi, itu kita
nggak ada change ya, nggak ada toleransi untuk kesempatan kedua. Kalau fraud, saya pribadi nggak ada toleransi. Jadi zero tolerance to fraud. Kalau saya pribadi, kalau mengelola klinik, ketahuan fraud, nggak pakai SP1, nggak pakai surat teguran, nggak pakai SP2, langsung pemutusan kerjasama. Ya. Dan ini harus clear di awal pada saat SPK ya, kita surat perjanjian kerja dengan dokter disampaikan itu ya, disampaikan kalau misalkan fraud, kemudian affair ya, selingkuh dengan teman kerja, langsung pecat. Kalau saya, maka teman-teman terserah ya kayak gimana. Nah, gimana caranya kalau misalkan kita mau mecat orang atau mecat dokter? Nah, ini ada beberapa yang harus kita lakukan dan beberapa yang nggak boleh kita lakukan. Yang pertama, kalau give them chance to improve. Ini maksudnya apa? Kalau pelanggarannya sedang atau ringan ya teman-teman, silahkan diberikan kesempatan. Contohnya terlambat. Nah, kalau terlambat itu ya nggak usah langsung dipecat, nggak apa-apa ya. Kita berikan kesempatan untuk berubah ya. Kemudian kita lakukan penjadwalan khusus buat ngobrol, nanya dulu nih, kita berempati. Kalau terlambat, dok, coba dokter kira-kira gimana? Kesulitannya apa sih kok sering telat? Ada apa gitu ya di jalan? Apakah selalu macet atau ada jembatan yang memang rubuh gitu ya? Atau gimana gitu? Apalagi di kota-kota besar ya. Kemudian lakukan by person ya, one on one, satu-satu, jangan di depan orang banyak ya. Kalau menasehati dalam orang banyak ya, di tengah orang banyak ya, itu namanya bukan menasehati tapi mencela ya. Jangan, kita lakukan sendiri ya, one on one, datang ya di tempat kita ngobrol berdua ya, nggak apa-apa. Kalau misalkan kita lakukan dengan cara yang baik, dokternya insya Allah menerima kok ya. Kemudian keep it clear and honest ya. Jadi sampaikan aja secara jelas dan jujur. Ya, kita juga waktu pemecatan dokter gigi itu kita sampaikan apa adanya. Dok, kita dapat laporan dari teman-teman perawat, dari teman-teman admin, dari keuangan bahwa ada penginputan yang berlebihan. Saya sampaikan kasusnya adalah pasien ini, dok, punten pisan. Kita pengen dengar dari dokter seperti apa. Nah, jelaskanlah dokternya itu, gini dok, gini dok. Oh gitu, berarti bener ya dok ya, diinputkan, tapi tindakannya nggak dilakukan. Ya dok, ya pasti membela diri ya, melakukan pembenaran. Tapi dok gini. Udah itu lupakan, karena eh, semua apa ya, semua yang melakukan tindak gangguan perilaku itu pasti defensif, pasti anger, pasti delay apa namanya denial ya, pasti menolak. Jadi pasti akan melakukan pembenaran-pembenaran tuh, biarin aja. Konteksnya kalau misalkan sudah ketemu itu benang merahnya, oh iya, sudah itu yang dilihat. Tidak perlu melihat pembenarannya, ya. Kalau memang kita sudah ngasih garis batas yang jelas, ya. Dokumentasinya harus clear. Nah, ini makanya kalau kita udah pakai rekam medis elektronik ini udah bagus ya. Karena semuanya sudah tercatat rapi dan kita gampang untuk trackingnya. Betul ya Kang Rifki ya? Iya, Dok. Ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi yang itu yang harus kita lakukan ya. Nah, yang nggak boleh kita lakukan yaitu satu ya, kita memecat tanpa ada tedeng aling-aling, langsung pecat aja. Nah, ini nggak boleh teman-teman. Ini kita bisa berurusan sama di snaker nanti. Kalau nanti ternyata dokternya atau perawatnya atau bidannya lapor ke disnaker, kita repot lagi nanti. Nanti urusannya sama disnaker ya, repot. Nanti kita akan ada mediasi dan lain sebagainya. Jadi usahakan betul dasar pemecatannya harus clear ya. Kemudian humiliate, kita nggak boleh merendahkan ya, meskipun karyawan kita atau dokter kita melakukan kesalahan ya. Kita semua melakukan kesalahan. Kita harus punya empati di situ ya. Jadi istilahnya apa ya? Klarifikasi dulu, jangan langsung dipecat ya. Marah boleh ya, tapi coba marahnya itu tidak perlu diungkapkan dalam bentuk kata-kata yang kasar ya. Sampaikan aja, dok, saya kurang nyaman dengan apa namanya perilaku dokter yang seperti ini ya. Itu jangan kayak itu, sampaikan aja seperti itu, tapi nggak perlu dokter ini gini. Nah, ini jangan ya teman-teman, jangan buru-buru dalam meetingnya, nggak apa-apa. Sampaikan aja biasa gitu ya,
santai gitu ya, smooth aja ya. Kemudian memberikan false hope atau harapan palsu. Sudah teman-teman sampaikan saja apa adanya. Kalau memang kita hanya memberikan kesempatan satu kali lagi, ya sudah sampaikan sekali lagi ya. Jangan berikan harapan palsu ke dokternya ya. Sampaikan aja, pokoknya clear, clean, tegas ya. Kalau saya pribadi pokoknya no change for fraud ya. Tapi kalau teman-teman mau ngasih kesempatan kedua buat karyawannya yang melakukan fraud, mah enggak. Tapi kalau saya pribadi tidak akan melakukannya ya. Paling gitu dulu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya izin akan share screen dulu contoh OPPE-nya ya. Masih kelihatan ya, Kang Rifki? Masih dok. Ya. Ini contoh yang sudah kami buat ya. Saya buat dengan tim HRD. Yang pertama kita ada indikator penilaian perilaku ya. Kemudian Boleh dok untuk yang PowerPoint-nya di close dulu. Gak muncul soalnya. gimana Kang Rifki? Belum muncul yang itu, yang share Oh, belum screen. muncul. Oke, sebentar ya. Sorry, sorry. Ya. Sudah muncul ya Kang Rifki ya. Nah, udah dok. Nah, ini contoh yang kita sudah buat. Contoh nih ya, yang pertama ada indikator penilaian perilakunya. Ada pelanggaran kode etik atau disiplin nggak? Perilaku yang tidak layak. Nih, ini kita tulis juga. Contoh mengumpat, memaki, melempar alat, aparatur medis, atau bahasa tubuh yang merendahkan staf lain. Perilaku pelecehan, ras, suku, agama, kemudian kepatuhan mengikuti kegiatan, ya, SOP dan lain sebagainya itu kita nilai. Kemudian indikator penilaian profesinya, asuhan pasiennya seperti apa, pengetahuan mediknya seperti apa, melakukan ini enggak continuous medical improvement ya, ikut seminar atau workshop apa enggak, komunikasinya gimana, ini nomor 4 ya, tak agak garis bawahi. Keluhan sejawat atau pasien terkait dengan komunikasi TS. Punten soalnya di tempat kerja kadang ya konfliknya itu tidak hanya antara dokter dan pasien, tapi antara dokter dan dokter. Nah, ini juga jadi perhatian kita. Kemudian ya tadi fraud ya kita masukkan di sini. Kemudian ada indikator-indikator lain yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Misalkan kepatuhan angka rujukannya, kepatuhan formularium yang sudah kita tetapkan seperti apa dan lain sebagainya. Nah, mangga nanti bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari klinik sejawat sekalian ya. Tapi kurang lebih yang sudah kita buat seperti itu. Demikian Kang Rifki yang bisa saya sampaikan. Mangga, kalau misalkan memang ada diskusi yang perlu kita diskusikan ya. Oke. Atur nuhun dokter sekalian, mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak uh, Dr. Rahman atas pemaparan materinya. Baik rekan-rekan sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom chat ataupun raise hand. Boleh nanti open mic kalau misalkan emang sempat untuk open kamera, dipersilahkan. Ada yang ingin ditanyakan ya, atau ada yang ingin didiskusikan dengan Dr. Rahman. Aman ya Kang Rifki kayaknya nih tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah. Lagi ngetik kayaknya dok. Hah? Lagi ngetik kayaknya dok. Oh lagi ngetik ya? Oh iya iya. Oke. Iya. Nah baik dok, ini ada pertanyaan dari Dokter Ana nih dok. Dok, izin bertanya, bagaimana cara menyikapi dokter yang kurang dapat mengefisienkan waktu pelayanan? Oke, tahu. Baik. Jadi sebenarnya gini dok, yang pertama eh, kita tanamkan dulu dalam mindset kita, dalam apa namanya hati kita, berhusnuzon dulu bahwa sejawat kita eh, mungkin belum belum bisa atau kurang dapat mengefisiensikan waktu pelayanan, bisa jadi karena memang punya standar yang tinggi dalam melakukan pelayanan. Jadi saking kepengen baik, saking baik bangetnya gitu ke pasien teh ya. Pasien BPJS konsulnya sampai 20 menit misalkan. Nah, itu dulu dok. Karena ini penting dok. Sikap dari mindset yang apa namanya kita tanamkan tuh penting. Kalau kita dari awal sudah judgmental, ini A, ini B, salah itu A, B, C, D, yang salah C, itu nanti jadinya
pas kita ngobrol sama yang bersangkutan itu jadinya marah-marahan gitu ya. Jadinya khawatir muncul hal-hal lain karena memang dari awal alam bawah sadar kita mindsetnya itu udah judgmental. Ah, ini mah dokter pokoknya kalau sama dokter teh pelayanan jadi lama, pasien jadi ngantri numpuk, bottleneck ya. Nah ini jangan ya. Yang pertama kita tanamkan dulu dok, ya kita sampaikan dulu ke diri kita sendiri bahwa dokter dokter itu adalah pengen melayani sebaik mungkin. Dah itu aja dulu. Yang pertama, ya. Ini kejadian juga ya, waktu saya ngelalain dulu itu ada satu dokter tuh yang nggak disukai teman-teman perawat karena lama banget periksanya ya. Dok nggak mau yang itu lagi ya katanya kalau pengganti. Ya ya saya bilang gitu. Tapi kita harus berempati dulu. Yang pertama kita harus mengutamakan empati dulu ke sejawat kita, ke beliau kita empati dulu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sampaikan apa namanya dengan cara persuasif dok. Nggak apa-apa dok, ajak ngobrol aja, ya, ajak ngobrol aja. Kita sampaikan dok, gimana nih kira dok dok misalkan kita sampaikan ya, kita bawa data dok, punten kalau misalkan dari data ini dari seluruh dokter yang lain, ini dokter masya Allah yang paling bagus pelayanannya gitu, paling lama dengan pasiennya. Kita apresiasi itu, ya, kita apresiasi itu. Tapi punten dok, ini ada masukan juga dari pasien-pasien atau dari perawat-perawat, mungkin bisa lebih cepat lagi dalam asesmennya, misalkan kayak gitu. Nah, kita nggak tahu ya teman-teman, barangkali beliau ada masalah yang lain gitu. Eh, Bisa jadi kurang apa namanya, kurang lihai dalam menginputkan, kemudian belum terbiasa input atau belum terbiasa adaptasi dengan teknologinya gitu ya. Kita kan nggak tahu ya. Kemudian yang mungkin yang kedua, beliau juga mungkin bisa jadi pengen dibantu. Maksudnya gimana teman-teman? Kan beberapa orang itu saking sayangnya sama pasien itu jadinya nggak enakan untuk nyetop ya, nggak enakan untuk nyetop pasien yang curhat. Jadi bisa jadi mungkin dokternya need help nih dari psikolog gitu. Gimana caranya dokter ini biar nggak enakan banget ke pasien gitu, ke orang. Nah, jangan-jangan perlu kita bantu loh gitu sejawat kita tuh ya untuk bisa mengatasi ketidaknyamanan beliau untuk nyetop dan ngekat pasien yang mungkin berlebihan dalam eh, menyampaikan keluhan dan cerita ke yang lain, cerita cucu dan lain sebagainya, kan biasanya gitu ya. Nah, itu dok, yang kedua. Ya, jadi kita selalu berangkatnya dari empati dulu dok. Nah, ketika kita sudah berangkat dari empati, kita sampaikan harapan kita dok. Ya, kita harus jadi manajemen atau jadi dokter Ana ini kan penanggung jawab di kliniknya dok ya. Ya, ya semoga ini dokter Ana juga bisa diamanahi amanah yang lebih nih ya, Insya Allah Bismillah. Nah, apa namanya? Kita juga dok dari segi manajemen harus asertif, ya, harus asertif. Sampaikan apa maunya kita, sampaikan apa harapan kita terhadap dokter itu, ya. Karena kalau kita nggak nyampaikan ya kita nggak tahu juga ya. Kita kejadian soalnya di entitas bisnis yang lain yang waktu itu masih satu holding, di holding yang lain itu gitu manajemennya nggak asertif. Jadi ya sudah, kalau ada sesuatu dikerem sendiri, dipendem sendiri, ya, dipendam sendiri. Habis itu kalau karyawannya melakukan hal yang tidak dia inginkan, udah dia pendam sendiri aja. Tahu-tahu bulan depan karyawannya dipecat. Kan kasihan juga ya karyawannya, nggak tahu lah. Saya belum pernah diingatkan. Saya belum pernah di apa namanya dinasehati kalau saya kurangnya di sini, kurangnya di sini, kurangnya di sini. Nah ini kan nggak boleh, ya. Nah, jadi kita juga harus asertif, kita sampaikan harapan-harapan kita terhadap dokter tersebut. Nah, cuma biasanya yang bikin kita ragu, kita ini tipenya misalkan orangnya nggak mau konflik, ya, khawatir dengan konflik. Nggak, takut gitu. Kamu aja yang nyampein, dokter aja lah yang nyampein. Nah, nggak gitu, karena dalam leadership itu kita harus berani menyampaikan kesalahan dan kita harus berani menyampaikan harapan kita sebagai leader kepada teman-teman yang kita pimpin. Ya, jadi kita harus berani untuk ada kondisi-kondisi seperti itu, teman-teman. Ya, seiring berjalannya waktu, insya Allah terbiasa. Ya, nggak apa-apa. Itu paling dokter Ana sharing dari pengalaman-pengalaman yang pernah saya temui. Oke. Kemudian, izin tanya dok, untuk menyelaraskan tujuan manajemen ke para dokter, bagaimana trik and tipsnya? Nah, yang pertama, dok, terkait dengan tujuan visi
dari perusahaan, visi klinik dan lain sebagainya ya. Itu disampaikan pokoknya gini, kalau kita mau melakukan sesuatu ya, mau mengubah sesuatu, mentransformasikan sesuatu, apapun itu jenisnya, entah itu visi misi atau mau ada program apa di bulan depan, sampaikan dulu di awal dok. Hamin 2 minggu, hamin seminggunya, atau hamin sebulannya. Sampaikan dulu big why-nya. Dokter bisa baca bukunya eh, apa sih Start with Why itu siapa yang nulis? Simon Sinek ya, Kang Rifki. Bisa baca dok bukunya Simon Sinek, judulnya Start with Why ya. Jadi kita mengelola atau menggiring transformasi tanpa terlalu banyak penolakan. Yang pertama kita sampaikan dulu why-nya. Dok, kenapa sih misalkan ya kita tuh harus akreditasi? Sampaikan dulu tuh di awal. Dokter ceramah dulu, nasihat dulu, ngasih nasihat dulu. Dan kita apa namanya butuh bantuan nih dok, misalkan untuk akreditasi ini, mengingat SDM kita cuma 4, misalkan di klinik ini. Andai cuma 4, kayaknya kita nggak akan sempurna deh akreditasinya. Kita pengen semua yang ada di sini punya peran. Kita pengen dokter juga ada istilahnya peningkatan keilmuan dari segi quality management di kliniknya misalkan. Nah, kita pengen dokter juga turut serta di acara ini, misalkan di acara akreditasi ini. Nah, gitu dok. Jadi, sampaikan dulu big why-nya. Kenapa kita harus begitu? Kenapa tujuan itu harus kita capai? Itu disampaikan dulu why. Kemudian yang kedua, kita sampaikan rancangan kita. Dok, ini rancangan kita. Tentu rancangan ini nggak sempurna tanpa adanya masukan dari dokter-dokter semua. Karena mau nggak mau dokter yang ada di sini akan adalah dokter yang nanti akan menjalankan. Jadi dokter-dokter di sini harapannya bisa menyempurnakan ini, gitu, ya. Jadi sampaikan dulu itu. Jadi jangan langsung apa ya, jangan langsung das 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 gitu. Mungkin memang jadi agak lama dari segi penerapan kebijakannya, tapi lebih smooth, ya, nggak apa-apa, ya. Gitu paling paling dokter Asma terkait dengan gimana caranya kita menyelaraskan tujuan. Dan itu kita lakukan terus. Kalau misalkan kultur ya, kita punya budaya perusahaan itu kita sampaikan terus ya tiap bulan dalam briefing, tiap triwulan gitu ya, atau pada saat one on one gitu ya dengan dokternya gitu. Itu kita harus sampaikan terus. Nanti lama-lama insya Allah terinternalisasi value-nya. Oke, izin bertanya bagaimana cara menghadapi para medis klinik yang enggan menolak untuk melakukan perubahan pada manajemen. Ya ini ya, tadi apapun problemnya dalam tata kelola SDM itu sebenarnya kuncinya komunikasi, Bu, ya, Dok, ya. Kuncinya komunikasi, ya. Ajak ngobrol, beri waktu dan beri deadline. Ya, ini penting. Kita jangan cuma menasehati aja, tapi beri deadline dan beri waktu. Ya, sampaikan, misalkan gini, awal kita sudah persuasif. Semua apa namanya karyawan, meskipun pasien tidak banyak, kita ingin kebiasaan ini terus berlangsung, meskipun nanti pasiennya sedikit. Karena harapannya nanti pasiennya ketika sudah banyak, teman-teman sudah terbiasa dengan SOP-nya. Nah, sampaikan dulu sama kayak tadi urutannya, sampaikan why-nya, baru habis itu sampaikan rancangan SOP-nya, minta dia kasih masukan, baru yang ketiga kita berikan monitoring evaluasi ya, ya terus-menerus gitu. Nah, beri deadline dok. Contoh, ibu ya, contohnya teteh atau mbak gitu ya, mbak. Saya perhatikan mbak ini belum memberikan atau menjalankan SOP dengan benar, ya, belum memberikan atau menjalankan SOP dengan benar. Contoh yang paling sederhana itu antrian, masa nggak bisa? Gini deh, saya kasih waktu 1 bulan buat Mbak benar-benar bisa menjalankan SOP ini. Saya akan monitoring ketat. Tiap minggu saya akan lihat. Tiap hari saya akan perhatikan. Ya, 1 bulan ini bahkan saya akan perhatikan. Kalau Mbak nggak bisa, punten saya harus keluarkan surat teguran. Nah, kita akan kasih waktu Mbak 3 bulan buat berubah. Ya, kalau nggak mau berubah, saya akan cari SDM yang mau berubah. Ya, kalau udah 3 bulan, 6 bulan dididik nggak mau, ya masa kita mau
terus apa namanya, hmm, sama orang-orang yang seperti itu kan banyak juga yang lain yang pengen kerja di tempat kita ya. Itu dokter siapa Sulistioningsih ya atau Ibu Sulistioningsih gitu Ibu. Hmm. Dok, jika ada permasalahan secara profesional, bagaimana caranya supaya tidak terbawa ke kehidupan pribadi? Contoh manajemen memutus kerjasama karena masalah profesional, tapi jangan sampai saling bermusuhan secara pribadi. Dokter Ana gini dok, Eh, kita kalau misalkan apa namanya hidup terus mencoba untuk menyenangkan semua orang itu nggak akan bisa dok. Jadi ada fokus dan ada sesuatu yang perlu dokter fokuskan, ada sesuatu yang dokter nggak perlu ambil pusing. Ada hal yang bisa kita kontrol dok, ada hal yang nggak bisa kita kontrol. Ya, dokter cukup fokus pada sesuatu yang dokter bisa kontrol. Contoh, saya habis mecat nih, yang kemarin ya dentis itu, dokter gigi. Itu saya kan jadi bulan-bulanan ya sama circle-nya mereka. Mereka menggibahi saya, mereka menyampaikan saya begini, begini, begitu. Itu di luar kapasitas saya dan di luar kontrol saya. Jadi saya nggak mau ambil pusing ke situ, dok. Ya, nggak ada masalah. Kalau kita sudah melakukan dengan benar, maka selebihnya kita serahkan ke Allah Subhanahu wa taala dong. Ya, kalau mereka akhirnya menggibahi kita di orang yang lain, ya sudah berarti mereka menggibahi kita, pahala mereka kan nanti datang ke kita, dosa kita pindah ke mereka, gitu aja dong. Ya, jadi nggak apa-apa. Kalau memang dokter anak tetap pengen gini, ada dokter yang memang apa ya, eh ya memang dari segi profesional tuh nggak bagus. Akhirnya kita putus, habis itu ngambek dia. Ngambeknya dokter ini itu kan di luar kapasitas kita ya untuk mengontrol hatinya dia. Udah biarin aja ngambek mah ngambek aja gitu. Karena itu di luar kapasitas kita. Tapi kita sebagai dokter ya, profesional gitu manajemen melakukan itu kan memang profesional dan kita sudah deal di awal gitu. Memang kalau dia seperti itu ya konsekuensinya seperti itu dan gak ada masalah ya, gak ada masalah. Jadi fokus dok kepada sesuatu yang bisa kita kontrol dok. Dokter jangan ambil pusing sesuatu yang dokter nggak bisa kontrol. Nah, gimana caranya biar kita jaga ya silaturahminya? Ya sudah, tetap aja jaga silaturahmi mah ya. Tetap kita tanyakan kabar misalkan, dok gimana sekarang kerja di mana? Mau saya bantu misalkan carikan klinik yang lain apa enggak? Sampaikan aja kayak gitu. Perkara dia akhirnya tetap memusuhi kita karena kita yang memecat mereka, ya sudah itu urusan dia dengan Allah gitu ya, itu urusan dia dengan Tuhan. Ya, urusan kita adalah bertanggung jawab terhadap apa ya terhadap jabatan yang sudah diembankan ke kita. Udah itu aja. Karena dok, yang nanti di apa ya istilahnya kalau dalam bahasa Islam tuh, yang nanti dipertanggungjawabkan itu bukan sikapnya orang lain terhadap kita, tapi sikap kita terhadap sesuatu yang salah yang ada di depan mata kita. Fokus ke situ aja dok. Ya, selebihnya udah lupakan aja. Ya. Apalagi misalkan tips yang kedua misalkan ya kita pengen tetap berhubungan baik dengan dia, kasih hadiah dok, ya kirimi hadiah, sampaikan maaf, dok maaf ya saya harus melakukan ini karena memang saya di sini diamanahkan sebagai manajemen, sebagai leader, dan dokter juga sudah memahami konsekuensinya sendiri sehingga ini adalah bentuk perwujudan dari tanggung jawab saya sebagai manajemen misalkan, atau sebagai leader di situ. Nah, saya minta maaf ya, saya kirimkan misalkan sekuntum bunga, ya saya kirimkan iPhone 16 misalkan ya, sebagai bentuk penjagaan biar kita tetap silaturahminya tetap terjalin. Itu boleh aja dok, nggak apa-apa ya. Tapi perkara nanti dia tetap musuhin kita ya bodo amat sudah, biarin aja ya. Jadi fokus pada sesuatu yang kita bisa kontrol ya, dan kita tidak perlu ambil pusing terhadap sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Udah biarin aja mereka ngibahin kita, jadiin kita bulan-bulanan masuk ke status, wes biarin aja udah ya. Gitu Kang Rifki, punten terakhir ya Kang Rifki. Ini udah mau jam 9, mau tutup.
Oke, baik dok. Nanti pertanyaannya mungkin kita jawab di lain kesempatan ya. Baik dok. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Rahman atas penyampaian materi dan sharing-sharing ilmunya. Ya, nanti insya Allah pertanyaan Dokter Infar kita jawab. Ini kasusnya sering. Ya, Ya, siap dok. Nah, mungkin untuk Zoom kali ini ada beberapa poin yang tadi ya yang ada yang saya catat terkait acuan untuk red flag-nya dokter, yaitu fraud, toxic, bad communication kepada pasien, komitmen terhadap jam kerja, dan juga tadi juga Dr. Rahman sudah sharing-sharing bagaimana cara mencegahnya, gitu ya. Oke, mungkin itu aja untuk Zoom kali ini. Terima kasih rekan-rekan yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada Zoom kali ini. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Dr. Rahman atas penyampaian materi yang sangat luar biasanya. Sampai bertemu ke Zoom selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya.